Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada saudara Andre eh, yang di DPR dari fraksi Gerindra ini, Gerindra ya. Ini maki-maki Ahok kenapa ini? Saya kira Andre ini adalah wakil rakyat. Pertanyaannya apakah semua yang Anda wakili itu sepaham? Dan pernyataannya ini saya lihat ini terlalu sombong ini. Terlalu sombong. Saya kira Ahok mau mengungkap, mau terlambat, mau apa, mau siang, mau malam, itu kan haknya Ahok. Tidak bisa Anda mau maki-maki seperti itu gitu loh. Minta maaf, saya rakyat biasa, saya tidak sepaham dengan Andre ini. Kalau dia mau bongkar, apakah memang korupsi kalau terlambat dilapor itu tidak perlu dilapor lagi? Luar biasa nih Bapak ini. Minta maaf, saya masyarakat biasa, yang Anda itu kan mewakili rakyat. Kami salah satu rakyat. Itu tidak sepaham, saya nyatakan sangat tidak sepaham dengan tingkah Anda yang memaki-maki Ahok. Tidak mau kasih panggung, Anda juga mengatakan tidak perlu. Memangnya kau punya panggung sendiri nih. Ini panggung rakyat loh. Oke, kita langsung dengar ini bagaimana pernyataannya ini yang luar biasa. Saya kira ini memancing amarah masyarakat. Kami ada korban juga ini dari adanya koruptor-koruptor ini. Saya kira dengan Ahok mau membongkar, mau siang, mau malam, itu kan Ahok yang paling tahu kapan waktu yang paling tepat. Dan itu mereka sudah jelaskan. Mereka mau ketemu dengan Pak Jokowi, tapi tidak terbuka pintu. Saya kira jelas sekali. Dan dia sudah berjanji bahwa akan menyampaikan setelah pergantian rezim. Adapun itu kalau pernyataannya tidak benar, ya itulah dipanggungkan di situ supaya jelas. Masalah penegak hukum itu kan, ya silakan, itu kan tetap juga akan dipanggil. Saya kira justru kalau umpamanya ada yang mencurigai bahwa Ahok juga terlibat, kan terungkap. Jangan tidak dikasih kesempatan gitu loh. Oke, kita langsung lihat. Itu hak teman-teman mau undang Ahok, silahkan. Tapi ngapain kita kasih panggung? Serahkan kepada aparat penegak hukum, Kejaksaan Agung. Iya, Anda maki-maki ya kasih panggung supaya berhadapan gitu loh. Bang Andre ini gimana sih? Sudah bekerja luar biasa, gitu loh. Kejaksaan Agung akan memanggil mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok pada Kamis besok 13 Maret. Ini yang bagus ini. Saya kira ini tepat ini. Kan banyak yang meragukan. Malah ada yang menganggap Ahok juga terlibat. Ya bagus dipanggil. Itu. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar menyatakan Ahok akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah. Ya, menurut saya sudah mengganggu sekali. Ribuan akun, nggak bodoh, nggak jelas, menyerang saya di tanggal 1, 2, 3 Maret. Ya setelah itu selesai, dia serang Erick Thohir dan Boy Thohir. Wajar bang, kalau ngomongnya terlalu sombong kayak gitu wajar. Itu. Kami juga ini masyarakat biasa yang punya hak untuk bicara. Gitu loh. Jangan karena Anda di sana sudah terlalu sombong, nggak bisa. Nggak bisa begitu dong. Anda kan mewakili rakyat. Jadi kalau umpamanya di apa sama masyarakat, ya itu resiko sendiri. Nggak boleh, artinya Anda tidak mewakili rakyat gitu loh. Habis itu, ya saya 3-4 hari lah Prof. Lumayan, menurut saya mengganggu karena berita daur ulang 15 September 2020. Nah di sini saya menggunakan hak saya menjawab itu karena saya pergi umroh Prof waktu itu. Ini saya nggak bisa menjawab dan saya ingin menjawab di depan direksi Pertamina. Aduh, bang, abang itu dari umrah. Kalau umrahnya itu mabrur, itu pasti nampak. Salah satu yang paling dibenci oleh Allah adalah kesombongan. Itu. Mencium saja bau surga itu tidak akan. Dan itu bentuk kesombongan. Mungkin tidak sadar. Mungkin tidak sadar. Salah satu saya jujur terusik karena saya mendengar cuitannya Ahok, ini penting ini. Ini penting karena ada data. Persoalannya dia berbohong atau data palsu kan risikonya Ahok. Bukan Andre yang tanggung risiko. Saya kira berikan waktu Ahok untuk berbicara itu sebagai wujud membantu Pak Prabowo untuk mengungkap
seluruh korupsi yang terjadi gitu loh. Ya kalau di zamannya Jokowi dianggap tidak ada hasil, ngapain? Itu. Saya kira kita harus berpikir sehat. Apa ini sahur ini menjadi untung belum puasa ini. Ini pernyataan-pernyataan begini, waduh. Sudah duduk di sana jadi cemooh sama masyarakat karena itu buktinya bahwa tidak mewakili suara rakyat. Ya, karena saya tahu bahwa Bapak kan tahu. Bang, tunggu dulu Bang, saya kebetulan ini akun saya bukan bodong, bisa dihubungi. Kami siap. Banyak omong-omong aja, ngebacot aja. Sekarang setelah Jaksa Agung melakukan penegakan hukum, ya, di bawah eranya Prabowo, siapa saja yang melanggar hukum, yang korupsi disikat zaman Pak Prabowo, baru dia pura-pura muncul sebagai pahlawan kesiangan. Waduh ini kalau ndak seperti itu fitnah Bang. Tahu ndak hukumnya dalam Islam yang namanya fitnah? Kalau dia ndak berpura-pura, berarti itu fitnah. Ini sesama muslim mengingatkan. Dan saya selaku masyarakat, jujur dengan kondisi sekarang, saya sudah 2 tahun menderita, tidak kerja. Tolong itu, kamu itu enak-enak di sana. Anda itu enak-enak di sana. Kita ini makan aja sudah susah. Dan alhamdulillah jejak digitalnya banyak. Ngaku nggak pernah jadi diri, ditawarkan diri, ternyata pernah ditawarkan diri oleh Pak Jokowi. Ini banyak kebohongan-kebohongan. Jadi saya minta teman-teman, mari kita rasional. Mudah-mudahan Ahok tidak berbohong ya. Ya, itu hak teman-teman mau undang Ahok kan silahkan. Tapi ngapain kita kasih panggung? Serahkan kepada aparat penegak hukum, Kejaksaan Agung yang sudah bekerja luar biasa, gitu loh. Ya, jadi menurut saya sekali lagi ya hati-hati politik buzzer ini. Tapi memang buzzernya nggak sekuat dulu Pak. Waktu dulu Pak Simon, saya duduk di meja situ di ujung. Bang minta maaf ya, kami bukan buzzer, kenal Ahok juga tidak. Kami masyarakat biasa yang terkena impact dari hasil kerja bapak-bapak kita yang terhormat di sana, hasil kerja para petinggi-petinggi yang kita percaya, yang kita gaji dari kita gaji dari pajak masyarakat itu, ya ternyata hasilnya seperti ini. Kita lihat semua daerah dibongkar, hasilnya mana? Kok sampai uang habis, gimana caranya ini? Iya Morowali, iya Sangir, iya Maluku, mana Irian, ini hasilnya kok kemana uang ini? Jadi kalau memang Ahok mau bongkar, waduh luar biasa. Terima kasih banyak Pak Ahok gitu. Dan jujur saya nyatakan bahwa tidak sependapat dengan Andre. Saya bilang Ahok tuh direksi komisaris Rasa Dirut. Pak Simon karena waktu itu ternyata Anda ya. Ahok itu sangat berkuasa, powerful waktu itu karena dekat presiden. Buzzernya luar biasa. Sebulan saya dihajar. Tapi kalau sekarang karena udah jauh dari kekuasaan, 3 hari doang dia mungkin mampu. Wah, mencari lemahnya ya. Nggak jentel lah kalau begini. Bikin buzzer tuh. Itu Pak Mufti. Dulu waktu saya duduk di sebelah Pak Mufti itu, gara-gara komut Rasa Dirut, 1 bulan, 3 bulan saya dihajar sama Ahok. Itu hebatnya medsosnya pasukan Ahok tuh, Pak Deka. Kalau sekarang karena mungkin sudah nggak berkuasa, hanya 3 hari Pak Simon. Jadi saya ingin menyampaikan sekali lagi, selamat bertugas. Saya tunggu roadmapnya Pak Simon. Buktikan bahwa Pak Simon bukan pilihan yang salah dari Presiden Prabowo. Tunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa konsistensi Presiden Prabowo, bahwa beliau tidak ingin omon-omon, bahwa beliau ingin mewujudkan kita betul-betul di periode 2025, 2024, 2029 ini kita bisa bersuasembada energi, bersuasembada pangan, dan kita bisa berdiri di atas kemampuan kita sendiri. Apalagi Pertamina salah satu ujung tombak dan antara. Ahok ngapain selain ngebacot, omong-omong, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Loh, panggil aja. Kok kamu takut? Aduh.
Ini beraninya ngomong sendiri, berhadapan dengan Ahok, baru kita lihat, bukan mau berkelahi. Tapi apa yang Anda sampaikan itu sangat bertentangan dengan apa yang pernah disampaikan Ahok. Itu Bang, kami bahkan bukan baser Bang, bukan. Saya punya pekerjaan yang bisa menghidupi cukup per bulan aja gaji. Jadi dengan menganggurnya seperti ini 2 tahun luar biasa Bang. Ini mungkin salah satu faktor dari koruptor-koruptor ini. Jadi kami sangat berterima kasih sama Ahok. Kalau mereka mau mengungkap persoalannya terlambat atau tidak terlambat, mau siang mau malam terserah. Dia pahlawan kesiangan. Tidak tahu Bapak ini pahlawan apa nih? Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Gimana ini penyebar gimana ini? Bencinya kayak apa sama Ahok? Padahal baru-baru dari umrah. Nih, ndak berkah umrahnya nih. Pahlawan kesiangan. Pahlawan itu harus ada pagi, siang, malam, sore. Nah, Selalu sepaham. Betul. Betul. Jadi pahlawan itu bisa datang di saat waktu yang tidak terduga ketika rakyat membutuhkan. Orang katakan bahwa setiap peristiwa, setiap zaman akan melahirkan pahlawannya masing-masing. Betul. Sepaham Bang. Pahlawannya ada. Mau siang, mau malam, mau pagi nggak penting. Iya. Kalau itu terserah Ahoknya, dia tetap punya kebebasan untuk menentukan langkah-langkah dia selama dianggap itu baik, benar, sesuai konstitusi dan ideologi partai. Tapi yang jelas bahwa kita tidak mengenal pahlawan kesiangan. Setiap orang harus berjuang. Betul, Mau betul, pagi, sepaham. siang, malam nggak penting. Benar. Dan satu pengakuan bahwa dia adalah pahlawan walaupun kesiangan menurut dia. Dia sendiri, Andre sendiri itu kan sudah mengakui bahwa Ahok itu pahlawan kesiangan gitu loh. Itu aja. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade mengatakan Ahok tak perlu dihadirkan pada rapat dengar pendapat dengan PT Pertamina. Hal tersebut lantaran Ahok sudah tidak terlibat dan sudah pensiun. Andre tak ingin Ahok seolah diberikan panggung sehingga menjadi seperti pahlawan kesiangan. Waduh. Ahok ngapain selain ngebacot, omong-omong, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Kita ngapain ngasih panggung orang yang Takut dia. Takut si Andre ini. sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Aduh Bang, keterlaluan. Ya, ini kan pahlawan kesiangan. Untuk apa? Kalau dia punya data, harusnya dia jadi komod, dia bawa datanya ke Kejaksaan Agung, ke KPK, atau ke kepolisian. Itu baru kerja pengawasan. Kalau sekarang setelah Jaksa Agung di era Prabowo melakukan penangkapan, lalu dia ngebacot. Oh, kalau saya bisa, saya punya data. Lu ngapain aja lu bro? Jadi Bang Andre ya, sekali lagi, saya kira Ahok ini adalah suatu niat baik. Bahwa dia telat, dia itu saya kira itu bukan persoalan. Masyarakat menunggu gitu loh. Apalagi kalau ada kecurigaan bahwa Ahok juga terlibat kan lebih bagus. Saya kira itu lebih bagus daripada dimaki-maki. Ya panggil aja di situ. Kenapa kok takut panggil ke situ? Tidak mau kasih panggung. Ini kan panggung apa namanya? Panggungnya Indonesia, masyarakat Indonesia. Bukan panggungnya Andre yang berhak untuk tidak melarang memanggil Ahok, enggak seperti itu gitu loh. Jadi minta maaf, ini sudah mau masuk puasa. Jujur saya tadi saya emosi mendengarkan dengan dimaki-maki seperti itu. Dan ingat, kalau seperti yang Anda tuduhkan itu tidak benar, itu fitnah. Dan Bapak kan baru-baru dari umrah. Berarti kita ini sesama muslim harus saling mengingatkan. Tolong yang dianggap yang dianggap tidak benar ya disampaikan, dan sebaiknya berhadapan dengan
Pak Ahok dengan otak dingin, jangan karena pernah Ahok kuat, sekarang Anda kuat, Anda lagi yang berani. Enggak seperti itu loh. Kita harus gentleman, apalagi demi kepentingan negara. Pak Prabowo sendiri enggak seperti itu modelnya. Itu enggak tahu bagaimana kalau Andre jadi presiden ini. Waduh, kita bahaya ini. Jadi saya jujur, saya jempol Pak Ahok. Dan semoga seperti yang disampaikan tadi bahwa dipanggil hari ini ya, hari ini akan hari tanggal 13. Kami baru lihat ini cuitannya Pak Andre yang luar biasa memaki-maki Ahok. Dan kita lihat memang ya namanya sesuatu itu kan ada kontroversi. Ya termasuk Pak siapa ini pengacara internasional itu kan tidak sepaham juga. Tapi kalau tidak sepaham bukan berarti kita harus maki-maki. Tidak seperti itu, aduh. Apalagi sudah di tingkat pusat. Saya ini di desa loh, di desa, tinggal di desa Pak. Di jauh dari pusat informasi lah. Bukan jadi ada mohon dengan hati yang sangat tulus bahwa janganlah dimaki-maki seperti itu. Dan kita ini Muslim, tidak sepantasnya memaki-maki orang seperti itu. Luar biasa Bang. Ini membawa, ini gaya-gaya seperti ini terlalu jauh dari contoh seorang Muslim memaki-maki. Apalagi kan Pak ini kan non Muslim, tidak bisa kita seperti itu. Kita harus memperlihatkan gitu loh. Bawa pergi umrah, pulang-pulang emosi, nggak boleh seperti itu. Dan emosinya jangan di sini, masyarakat terpancing termasuk saya. Ngapain di sini ngomong? Coba panggil aja Ahok maki-maki di situ. Kalau dia ndak lawan kamu itu. Waduh. Katain orang kamu terasa direktur itu juga kan luar biasa itu. Itu kalau di sini sudah penghinaan itu Bang. Itu Bang Andre ya, minta maaf kalau saya agak ini, tapi saya ingat saya juga masyarakat berhak bersuara. Kami tidak menghina tapi menyatakan bahwa tidak sependapat dengan Anda. Ini kebebasan berpendapat itu setiap warga negara itu punya. Jadi jangan kami bukan anggota dewan, pegawai kecil, apa semuanya. Waduh, jujur saya sebagai orang kecil punya mungkin pemikiran yang kerdil, tapi ya seperti itu pendapat saya. Tidak sepaham dengan Pak Andre. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya dan Ahok silahkan. Jangan terpengaruh. Mau Andre ngomong apa, mau pahlawan, tapi ya secara tidak langsung Andre sudah mengakui bahwa Ahok itu pahlawan. Pahlawan kesiangan, itu sudah pahlawan. Kalau Andre pahlawan apa nih nantinya jadinya? Pahlawan memaki-maki Ahok itu. Oke, terima kasih. Saya bicara dengan sadar. Itu jujur terpancing emosi dengan kata-kata dari Pak Andre. Sebaiknya jangan seperti itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.